Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan ila yaumiddin. Kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1400 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Suatu saat, orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar segera menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Orang kafir berkata, "Ya, kamu memang yang bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kabilah Zuhrah. Riwayat lain menyebutkan nama yang lain. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya, Umar, mau kemana engkau?" Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Nauzubillah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu, wahai Umar, Banu Hashim, Banu Suhra, Banu Abdul Manaf tentu tidak akan berdiam diri dan pasti akan menuntut balas darimu. Mereka pasti tidak membiarkan kamu hidup di muka bumi ini." Umar bertambah marah. Dengan jawaban tersebut saya berkata, "Nampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu yang akan kubunuh lebih dahulu." Sesudah berkata demikian, Umar menghunus pedangnya. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menyahut, "Ya, memang aku telah masuk Islam." Dia pun juga menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Umar, kau dengar baik-baik. Dengar lebih dahululah. Telitilah kabar tentang keluargamu. Ketahuilah, saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar sangat marah dan langsung pergi ke rumah saudaranya, yaitu semua perempuan saudaranya. Di sana Sayyidina Khabbab sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba datang Umar dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan suara siapa tadi yang kudengar?" Iparnya menjawab, "Kami sedang mengobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke dalam agama yang baru itu?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu benar dan baik?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya di atas tanah. Kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajah saudari perempuannya dengan keras sampai berdarah. Padahal ia adalah saudara perempuannya. Saudara perempuan Umar berkata, "Hai Umar, apakah kami dipukul hanya karena kami masuk Islam? Ketahuilah Umar, memang kami sudah masuk Islam.
Sekarang apa saja yang kau mau lakukan kepada kami, lakukanlah. Setelah itu pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal tadi. Emosi Umar mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah-darah sedemikian rupa. Umar berkata, baiklah, tunjukkanlah kepadaku apa ini. Saudara perempuannya mengatakan, kamu tidak suci. Lembaran-lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci. Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah Umar mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Thaha. Ia terus membaca hingga ayat. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Thaha ayat 14. Selesai membaca ayat di atas, kadang Umar langsung berubah. Ia berkata, baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad. Mendengar kata-kata itu, Sayyidina Khabbab yang bersembunyi tadi segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, hai Umar, akan kusampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai? Apakah Umar atau Abu Jahal? Karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal. Sekarang telah diketahui bahwa doa Nabi SAW telah dikabulkan untukmu, wahai Umar. Setelah peristiwa itu, Umar dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh. Dari kitab Khasais. Dengan Islamnya Umar, semangat orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah, tapi seluruh bangsa Arab. Keislaman Umar telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum kafir. Dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara. Tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan salat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan pertolongan besar bagi kaum muslimin. Dan kekhalifaannya Umar merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dari kitab Usdul Ghabah. Alhamdulillah, kalau tadi yang kita baca tentang Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.